Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatul Jihad, salah satu mahasiswa dari Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2018, selaku host pada kegiatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang pada Maincast. Seperti yang kita ketahui, pada Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin terdapat 5 laboratorium yang tertuju pada beberapa bidang tertentu. Nah, Maincast ini hadir untuk memberikan informasi bagi anggota Permata ataupun anggota dari Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang belum memasuki lab ataupun calon mahasiswa yang akan masuk pada Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ke depannya. Nah, telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber yang sangat terpercaya, Bapak Dr. Sufriadin STMT, selaku Kepala Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian. Nah, kepada Bapak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Supriyadin. Saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sempat kita singgung tadi mengenai laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, mau bertanya, apa sih fokus dari laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan nama, itu ada 2 fokus utama, yaitu yang pertama adalah karakterisasi bahan galian, terutama untuk mengetahui kualitas dari bahan galian itu sebelum dilakukan proses treatment atau upaya peningkatan kualitas, baik itu mineral bahan galian biji maupun batu bara. Ya, tadi sempat disinggung mengenai bagaimana sih fokus pada laboratorium ini. Selanjutnya, untuk mendukung hal tersebut, apa saja sih Pak fasilitas yang ada pada laboratorium ini? Ya, di laboratorium analisis dan pengolahan galian kami memiliki beberapa instrumen untuk analisis, seperti untuk analisis mineralogi, seperti ada X-ray diffractometry, kemudian analisis kimia, memiliki X-ray fluorescence spektrometer. Kemudian untuk batu bara, terutama untuk analisis proximat dan juga analisis total sulfur serta nilai kalori. Sementara untuk peralatan-peralatan untuk studi laboratorium mengenai pengolahan, itu terdiri dari alat kominusi, kemudian juga ada alat separasi seperti magnetic separator, kemudian ada shaking table, dan juga ada flotasi. Wah, dari fasilitasnya tadi ternyata dari pengolahan ataupun analisis itu juga cukup banyak. Nah, selanjutnya ini Pak, bagaimana sih aktivitas-aktivitas untuk memanfaatkan dari fasilitas-fasilitas yang ada tadi itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi penggunaan alat atau peralatan di laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian itu selain ditujukan untuk kegiatan praktikum mata kuliah, yaitu ada beberapa mata kuliah yang diasuh oleh laboratorium ini, ya, menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian. Kemudian juga yang terpenting adalah kegiatan riset, ya, baik untuk penyelesaian studi mahasiswa S1 yang mengerjakan skripsi maupun untuk penyelesaian studi dari mahasiswa S2. Dan juga beberapa riset yang merupakan hibah yang diperoleh, ya, baik secara internal di Universitas Hasanuddin maupun hibah yang diberikan oleh organisasi internasional seperti JICA. Jadi kami pernah mendapatkan hibah
penelitian dari Jepang, juga hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Wah, dari fasilitas yang tadi telah disediakan, ternyata juga banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, baik dari proses penyusunan skripsi, dalam kerja langsung dari mata kuliah, terjun ke lapangan bagaimana sih nyatanya, dan ternyata juga sempat mendapatkan hibah dari fasilitas yang telah disediakan. Nah, selanjutnya dari sempat kita singgung mengenai hibah Pak, apakah pada laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini terdapat legalitasnya atau sudah memiliki legalitas pada laboratorium ini, Pak? Iya, jadi laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini telah mendapatkan surat keputusan pendirian laboratorium dari Universitas Hasanuddin yang ditandatangani oleh rektor sejak tahun 2018. Kemudian dalam rangka akreditasi laboratorium terpadu yang ada di Fakultas Teknik, beberapa instrumen atau analisis yang ada di laboratorium pengolahan bahan galian, terutama untuk analisis porosimat, akan kami ikutkan di dalam untuk usulan akreditasi laboratorium. Wah, ternyata dari legalitas sendiri juga ternyata pada laboratorium ini juga telah terjamin bagaimana sih legalitas pada laboratorium ini. Selanjutnya Pak, apakah pada laboratorium ini terdapat relasi atau kerjasama dengan hubungan luar atau bagaimana Pak? Iya, ada beberapa pihak kerjasamanya itu bukan skala laboratorium tapi tingkat departemen. Meskipun demikian ya tentu pihak-pihak yang melakukan kerjasama ingin memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium analisis pengolahan bahan galian. Yang baru melakukan penyejakan ini adalah dari Universitas Negeri Papua, yaitu dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kemudian kami juga telah melakukan kerjasama untuk analisis sampel, yaitu dari salah satu perusahaan konsultan di bidang penelitian, yaitu dari Malaysia. Ya, kira itu. Wajah tadi sempat dijelaskan bagaimana sih relasi pada laboratorium ini. Ternyata juga relasinya juga bisa dibilang cukup luas. Nah, dari laboratorium ini terdapat fasilitas, aktivitas, dan legalitas serta relasinya juga yang cukup luas. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih prospek kerja dari laboratorium ini Pak? Mahasiswa yang masuk ke laboratorium ini sebetulnya kompetensi utamanya adalah teknik pertambangan. Jadi meskipun demikian dengan mengambil atau memasuki laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian diharapkan memiliki nilai tambah di dalam meraih prospek kerja, ya terutama di industri pertambangan, karena akan mempunyai dasar atau pengetahuan, terutama di dalam pengetahuan kemampuan untuk bidang analisis baik kimia maupun mineralogi, baik di industri tambang mineral atau biji, juga di bila alumni itu bisa bekerja di tambang batubara.
Nah, ternyata dari prospek yang kita disebutkan tadi, mahasiswa-mahasiswa pada laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini, prospek kerja di dunia pertambangan itu bisa saja masuk pada dunia-dunia di mana analisis pada industri pertambangan pada biji ataupun juga pada batu bara. Selanjutnya nih Pak, apakah ada persyaratan untuk memasuki laboratorium ini bagi mahasiswa-mahasiswa nih yang mau masuk pada laboratorium ini? Iya, untuk mahasiswa teknik pertambangan yang ingin memasuki laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian, itu persyaratannya dia harus mengambil mata kuliah pilihan minimal 1 mata kuliah sebelum memasuki laboratorium atau mengapply untuk masuk di laboratorium. Kemudian juga harus memiliki dasar yang kuat, terutama ilmu kimia. Ya, sempat juga tadi jelaskan bagaimana sih syarat pada laboratorium ini untuk masuki. Nah, dari tadi kita jelaskan dari awal analisis dan pengolahan bahan galian. Mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum masuk lab, mungkin ada kepikiran nih, kenapa sih bagi orang awam berpikir pada laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini Pak merujuk ke arah teknik metalurgi ataupun teknik kimia? Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai hal itu? Ya memang di dalam ilmu metalurgi atau sebagian dari ilmu kimia itu ya merupakan interseksi dari ilmu atau kompetensi yang dipelajari di dalam laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian. Karena pengolahan bahan galian itu sendiri merupakan salah satu tahap awal di dalam kegiatan industri metalurgi, yaitu usaha untuk peningkatan kualitas biji atau batu bara melalui sifat-sifat atau melalui proses fisik, tetapi melibatkan basic ilmu kimia untuk mencapai atau menghasilkan kinerja yang optimum. Nah, selanjutnya nih Pak, kan memang sempat dijelaskan ternyata pada laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini memang menganut lah bahasanya beberapa unsur-unsur pada teknik metalurgi ataupun teknik kimia. Nah ini Pak, bagaimana sih saran dari Bapak, bagaimana sih strategi bagi lulusan mahasiswa yang lulusan dari laboratorium ini untuk bersaing bagi mahasiswa teknik metalurgi ataupun teknik kimia lainnya? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau bersaing itu bukan bersaing dengan metalurgi atau teknik kimia, tetapi ya bersaing dengan teknik pertambangan, karena kompetensi utama daripada alumni teknik pertambangan UNAS adalah teknik pertambangan dengan memiliki ketambahan pengetahuan, yaitu bila memilih laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian, tentu akan memiliki tambahan pengetahuan, yaitu di bidang processing dan juga mungkin pengetahuan dasar daripada metalurgi itu sendiri. Nah, bagi mahasiswa ini yang belum masuk ke laboratorium dan ingin masuk ke laboratorium analisis pengolahan bahan galian, jangan takut lagi kalau untuk bersaing dengan mahasiswa teknik metalurgi ataupun teknik kimia lainnya, karena kita di sini memiliki basic awal dunia pertambangan. Nah, untuk pembelajaran mengenai materi metalurgi ataupun teknik kimia itu adalah nilai tambah kita, nilai jual kita sebagai alumni dari lulusan laboratorium dan analisis pengolahan bahan galian ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin memasuki laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian ini sudah mendapatlah pencerahan bagaimana sih gambaran dari laboratorium ini. Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak bagi laboratorium ini ke depannya? Ya, harapan saya semoga kita tetap disupport oleh universitas dan juga pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama, sehingga
Laboratorium ini dapat dikembangkan lagi lebih maju. Memang perlu itu bahwa ya terdapat masih banyak kekurangan terutama peralatan atau instrumen yang dimiliki belum optimal, sehingga diharapkan ya bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Selain itu kepada mahasiswa juga ya diharapkan selama berada di laboratorium ya harus menempatkan alat ini dan menjaga keberlanjutan penggunaan alat. Semoga penggunaannya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, itulah tadi informasi-informasi yang telah diberikan oleh narasumber terpercaya kita. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya dijelaskan mengenai laboratorium analisis dan pengolahan bahan galian. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sama-sama. Dan saya selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri.